Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang chapter 3 Supply Chain Drivers and Obstacles. Kelompok kami ini terdiri dari saya, Muhammad Hilman, NPM 18, Rifado Hadi, NPM 26, Yuda Yunanto, NPM 32, Helmi Kurniawan, NPM 35. 3.1 Drivers of Supply Chain Performance. Untuk mengerti bagaimana perusahaan memperbaiki performansi supply chain dalam konteks responsif dan efisiensi, kita perlu memeriksa logistik dan driver lintas, fungsi dari performansi supply chain, yaitu fasilitas, inventory, transportasi, informasi, sourcing, dan harga. Driver tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk menentukan performansi supply chain dalam konteks responsif dan efisiensi, sehingga bertujuan untuk meningkatkan tingkat responsif pada biaya yang serendah mungkin. Berikutnya ada cross-functional drivers of supply chain performance. Berikut ini definisi setiap drivers dan dampak pada performansi dalam supply chain. Pertama ada fasilitas. Fasilitas ini merupakan lokasi yang berbentuk fisik dalam jaringan supply chain di mana produk disimpan dan dirakit. Ada dua tipe mayoritas fasilitas, yaitu lokasi produksi dan lokasi gudang. Lokasi, kapasitas, dan fleksibilitas dari fasilitas akan menjadi hal yang signifikan bagi performansi supply chain. Lalu berikutnya ada inventory. Inventory ini meliputi bahan material, produk setengah jadi maupun jadi. Berubah kebijakan inventory akan menyebabkan perubahan dramatis terhadap efisiensi dan responsif supply chain. Berikutnya ada transportasi. Transportasi ini merupakan perpindahan barang dari satu titik ke titik selanjutnya. Dalam supply chain, transportasi dapat menggunakan banyak kombinasi mode transportasi dan rute. Suatu pilihan transportasi dalam supply chain dapat menimbulkan dampak pada efisiensi dan responsif supply chain. Lalu ada informasi berikutnya. Terdiri dari data analisis yang lebih konsen kepada fasilitas, inventory, transportasi, biaya, harga, dan customer di sepanjang supply chain. Informasi dapat menjadi driver terbesar dalam supply chain karena dapat memberikan efek secara langsung terhadap driver yang lain. Dan dengan hadirnya, manajemen informasi dapat menjadi kesempatan untuk membuat supply chain menjadi lebih efisien dan responsif. Berikutnya ada sourcing. Sourcing ini merupakan pilihan yang dilakukan dalam supply chain seperti produksi, gudang, transportasi, dan manajemen informasi. Pada level strategi, keputusan ini akan menentukan apa fungsi yang akan dilakukan oleh perusahaan dan yang tidak dilakukan. Hal ini dapat memberikan efek terhadap efisiensi dan responsif supply chain. Berikutnya ada harga. Harga ini menentukan seberapa banyak perusahaan akan menukar barang dan jasa, sehingga dapat tersedia dalam supply chain. Harga dapat mempengaruhi perilaku pembeli, sehingga dapat memberikan efek terhadap performansi supply chain. Berikutnya ada 3.2 Framework for Structuring Drivers. Supply chain management harus melakukan upaya penelitian dalam pengembangan untuk menentukan tingkat daya tangkap dan efisiensi supply chain. Karena di masa lalu ada terobosan teknologi dan material yang memperbaiki salah satunya tanpa ada penurunan pada yang lain, dan juga perbaikan pada kedua dimensi secara bersamaan. Teori ekonomi aktual mengatakan teknologi baru, investasi modal diadopsi untuk produktivitas modal. Produktivitas modal dalam konteks rantai pasok datang melalui peningkatan daya tanggap dan efisiensi. Tapi pada titik waktu tertentu, mungkin ada pengorbanan antara daya tangkap dan efisiensi. Oleh karena itu, perancang supply chain datang dengan supply chain yang memberikan berbagai kombinasi daya tangkap dan batas efisiensi. Kombinasi optimal dipilih berdasarkan pertimbangan strategi bersaing.
Ini kita akan membahas bagaimana fasilitas dapat berperan dalam rantai pasok supply chain. Keputusan ini berkaitan dengan fasilitas yang perlu diambil oleh manajer rantai pasok. Peran dari fasilitas dalam rantai pasok. Jika kita berpikir inventaris adalah apa yang disalurkan dari sebuah rantai pasok, kemudian transportasi adalah bagaimana inventaris disalurkan, maka fasilitas adalah tempat di mana rantai pasok terjadi, dari dan ke mana inventaris disalurkan. Sehingga dengan adanya fasilitas dapat memungkinkan inventaris ditransformasikan atau diubah statusnya. Misal, di industri mobil memiliki bahan baku seperti ban, mesin, kerangka mobil, dan kaca. Karena mereka memiliki fasilitas produksi, maka sangat mungkin untuk mengubah status bahan baku tadi yang awalnya cuma disimpan nganggur dalam gudang, jadi statusnya diproses di assembly line. Kemudian peran fasilitas dalam mengatur strategi. Ini fasilitas ini berperan dalam mengatur strategi supaya sebuah perusahaan ini menjadi kompetitif. Contohnya adalah perusahaan yang tempat manufaktur dan bergudangannya dalam satu lokasi. Istilah lainnya adalah tersentralisasi. Dengan memiliki fasilitas yang demikian rupa, maka bisa menambah responsivitas perusahaan, misal dalam mengolah barang. Jadi misal untuk memproses untuk dalam produksi sebuah barang, maka transportasi barang bahan baku ke pabrik produksi itu tidak memerlukan effort yang terlalu besar karena dalam satu lokasi. Dan komponen-komponen dalam penentuan fasilitas adalah satu-satunya location, lokasi, peran dari fasilitas itu sendiri, misal peran sebagai produksi atau gudang atau tempat di mana terpusat, di mana semua produksi mulai dari awal produksi sampai akhir itu terjadi di satu tempat. Kapasitas, service level, varietas produk, and processing setup idle time, average product batch size, dan beberapa facility related metrics. Dan berikutnya adalah inventory. Dan peran inventory dalam rantai pasok. Inventory sendiri itu hadir di rantai pasok itu akibat ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran. Ketidakcocokan ini dapat kita lihat di sekitar kita dan sangat umum terjadi di masyarakat dan di pasar. Contohnya adalah manufaktur baja, di mana bagi manufaktur akan lebih ekonomis jika memproduksi produk baja dalam jumlah yang besar, kemudian disimpan untuk mengantisipasi pemesanan yang akan datang. Nah, dengan kondisi ini, maka perusahaan manufaktur itu bisa memanfaatkan skala ekonomi untuk memproduksi baja sebanyak mungkin dengan tenaga buruh, jam kerja yang tersedia. Hingga bagi manufaktur tidak masalah. Misal dalam satu hari dengan jumlah buruh, jam kerja yang tersedia, dalam satu hari bisa memproduksi sekitar 500 baja. Padahal di dalam satu hari itu sendiri, mungkin pembelian atas produk baja itu hanya sekitar 100 atau 200 unit. Itu tidak masalah mungkin bagi manufaktur, karena pada akhirnya barang itu bisa disimpan. Setelah dirasa barang yang disimpan di gudangan sudah cukup, sudah aman untuk mengantisipasi permintaan dalam beberapa waktu yang akan datang, maka produksi bisa dihentikan atau mungkin difokuskan untuk memproduksi barang yang lain. Dan peran berikutnya meningkatkan jumlah permintaan yang dapat dipenuhi dengan produk yang tersedia kapanpun pelanggan menginginkannya. Karena adanya inventory ini dapat melayani permintaan produk dari pelanggan kapanpun pelanggan menginginkannya. Hingga ini menjadi nilai lebih bagi pelanggan, karena mereka tidak perlu menunggu produk untuk dibuat dari awal, karena sudah tersedia di gudang. Contohnya adalah misalnya kita ingin beli barang sabun, kita cukup pergi ke minimarket terdekat, karena mereka menyediakan sabun yang siap dibeli kapanpun pelanggan menginginkannya. Kemudian peran inventory dalam creative strategi adalah dua perannya, yaitu mampu mencapai tingkat responsivitas kepada pelanggan. Ini sesuai dengan contoh yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Ini memungkinkan barang siap dibeli kapanpun pelanggan menginginkannya. Contohnya adalah di
minimarket, bisa kita lihat di minimarket bahwa ketika kita ingin membeli sebuah barang kan kita tidak perlu melakukan reorder lah, karena barangnya memang sudah tersedia dan sudah bawa pulang. Sehingga dengan kondisi seperti ini sangat bisa dikatakan responsivitasnya sangat tinggi bagi pelanggan, dan adalah memungkinkan strategi efisiensi dalam mengatur inventories. Strategi efisiensi ini seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, itu dengan adanya inventory bahwa perusahaan itu bisa sekali produksi, bisa sekali langsung dalam jumlah yang banyak sampai di mana stok dari barang dirasa aman, maka perusahaan bisa menghentikan proses produksi menggunakan biaya. Dan komponen dalam inventory decision, ada cycle inventory, safety inventory, seasonal inventory, fill rate, product availability, average inventory, average safety inventory, dan fraction time out of stock. Yang berikutnya adalah transportation. Peran transportation dalam rantai pasok. Transportasi memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi. Sini perannya adalah memungkinkan pemindahan produk dari berbagai tahap di rantai pasok. Produk yang awalnya hanya disimpan di gudang, maka bisa dipindahkan ke assembly line atau di lini produksi. Kemudian peran dalam competitive strategi. Transportasi dapat memenuhi permintaan pelanggan yang menginginkan responsivitas lebih. Dengan adanya transportasi ini, maka perusahaan bisa memiliki daya saing yang lebih karena dapat menawarkan tingkat responsivitas yang lebih tinggi dari para kompetitor. Sehingga ini menguntungkan pelanggan yang lebih menggunakan responsivitas atau mereka yang rela membayar lebih responsivitas yang tinggi. Namun kembali lagi, setiap perusahaan itu memiliki titik keseimbangan antara transportasi dan inventory yang mempengaruhi responsivitas dan efisiensinya masing-masing. Dan komponen dalam transportation decision ada desain transportation network, average input cost, average output transportation cost, base of transportation moda transportasinya. Dalam jumlah besar mungkin bisa pesawat atau pengapalan, average incoming shipment size, dan fraction transport by mode. Seperti yang telah kita ketahui bersama, data dan informasi merupakan suatu aset berharga bagi suatu perusahaan. Dari data dan informasi tersebut, itu menentukan perusahaan tersebut bisa maju atau tidak. Nah, hal ini berlaku juga dalam manajemen rantai pasok. Informasi sangat mempengaruhi setiap bagian dalam rantai pasok itu sendiri. Jadi dalam bab ini contoh dari roles-nya, yaitu informasi itu berfungsi sebagai penghubung antara berbagai tahapan rantai pasok, memungkinkan mereka mengkoordinasikan dan mengefisiensikan sistem rantai pasok tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang efisien dan bisa menghemat biaya. Nah, yang kedua adalah informasi juga penting untuk operasi harian setiap tahap dalam rantai pasok. Misalnya, sistem penjadwalan produksi yang disesuaikan dengan jumlah demand atau permintaan dari pasar. Nah, dengan begitu setiap perusahaan dapat memproduksi barang secara efisien dan tidak memiliki barang sisa. Nah, sistem manajemen gudang juga bisa menggunakan sistem informasi ini untuk menciptakan visibilitas inventaris gudang. Tujuannya agar setiap lini produksi dapat melihat sisa barang pada gudang. Nah, perusahaan itu kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan apakah pesanan baru dapat dipenuhi atau tidak. Nah, informasi dapat digunakan untuk menentukan tujuan dari suatu perusahaan. Nah, tujuan perusahaan biasanya ada dua, yaitu responsiveness atau efisiensi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, responsiveness ini intinya menyediakan barang sebanyak mungkin dengan harga yang kompetitif. Sedangkan efisiensi
ini menyediakan barang yang sedikit tapi bernilai mahal. Contohnya seperti tas mungkin. Kalau responsiveness ini mungkin Nike, Adidas, sedangkan efisiensi mungkin lebih ke Prada, Louis Vuitton, dan sejenisnya. Nah, bagaimana sih kita menentukan mau responsiveness atau efisiensi? Ini tergantung struktur rantai pasok dan juga segmen pasarnya. Kalau kita mau segmen pasarnya kalangan masyarakat umum, ya jelas kita pilih responsiveness. Kalau kita segmen pasarnya eksklusif, ya jelas kita milih efisiensi. Tapi beberapa perusahaan itu lebih memilih menjalankan keduanya agar menghindari trade-off. Mereka juga menyediakan barang yang banyak, tapi juga menyediakan efisiensi agar pelanggannya merasa eksklusif, seperti itu. Lalu, komponen keputusan informasi. Ada push versus pull. Push itu adalah manajemen rantai pasok sesuai dengan siklus. Sedangkan pull adalah demand information transmission. Jadi contohnya ada kenaikan permintaan pasar, dia merespon dengan supply chain yang lebih cepat dari biasanya. Lalu yang kedua adalah coordination and information sharing. Nah, itu biasanya tidak semua perusahaan berbagi informasi sharing ini, tapi ada perusahaan juga yang melakukannya untuk mempercepat siklus supply chain-nya. Lalu ada forecasting and aggregate planning. Forecasting and aggregate planning ini maksudnya adalah dia akan memproyeksikan kira-kira pada masa mendatang berapa sih yang bakal terjual dan berapa banyak supplier harus menyuplai barangnya. Lalu ada enable technology. Ya, ini melengkapi teknologinya aja, internet, supply chain management software, ERP system, dan sebagainya. Lalu overall trade-off, yaitu membandingkan lebih milih responsif atau efisiensi. Nah, untuk source, manajer memutuskan menggunakan satu atau multi supplier. Hal ini didasarkan dari informasi yang diterima. Lebih milih percaya pada satu supplier atau banyak supplier, ini didasarkan oleh data dan informasi yang ada, sehingga sourcingnya tepat, planning sourcesnya itu tepat, plus minusnya dipikirkan dengan matang, sehingga dapat memutuskan menggunakan satu atau multi supplier. Keputusan pengadaan barang berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi dan responsiveness. Kenapa? Karena ketika keputusan pengadaan barang salah yang dimaksud salah jumlah barang atau salah waktu, maka akan terjadi ketidakefisienan dan tidak efektifan suatu produksi. Contoh, kita butuh barang sebanyak 100, tapi barang yang ada 50, otomatis produksi terhenti. Komponen of sourcing decision. Jadi ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam sourcing decision, keputusan untuk memilih sourcing. Yang pertama adalah in-house atau outsource. Yang dimaksud in-house atau outsource, kita menentukan supply kita itu mau ditaruh di gudang perusahaan atau di tempat lain. Hal ini sangat berpengaruh dalam waktu pendistribusian barang tersebut. Kayak contoh, jika in-house maka otomatis jauh lebih cepat dalam pemindahan barang. Tetapi biasanya kalau in-house cost-nya lebih mahal.
Kalau outsource ya sebaliknya. Yang kedua adalah supplier selection. Jadi supplier selection ini menyeleksi mana sih supplier yang bagus dan yang buruk. Nah, ini biasanya dievaluasi setelah beberapa waktu setelah kerjasama, atau bisa juga sebelum kerjasama dengan mempelajari data-data yang ada. Yang ketiga ada procurement. Procurement adalah proses di mana supplier itu mengirim produk ke pembelinya. Nah, itu dengan cara seperti apa? Nah, diusahakan dengan cara semurah-murah mungkin agar dapat untung sebanyak mungkin. Lalu ada sourcing related metrics. Ini itu ada beberapa, yaitu this payment outstanding, average purchasing price, range of purchase price, average purchase quantity, fraction on time delivers, supply quantity, and supply lead time. Nah, yang terakhir adalah overall trade-off, increase the supply chain profit. Jadi kalau bisa itu intinya dari yang ini itu, kalau bisa dalam supply chain ini kita dapat meningkatkan profit sebanyak-banyak mungkin. Di sini itu biasanya mengacu pada sales, pendistribusian barang dan lain-lain, kayak bayar gudang, bayar transportasi, seperti itu. Lima, 4, 3, 2, 1. Saya Yuda Yunanto Putra. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait 3.8, yaitu penetapan harga. Penetapan harga sendiri mempunyai 3 bahasan utama, yaitu yang pertama, role pada rantai pasok dan competitive strategy, komponen keputusan dari penetapan harga, lalu dan yang terakhir trade-off keseluruhan meningkatkan keuntungan perusahaan. Role pada rantai pasok dan competitive strategy. Penetapan harga adalah proses di mana perusahaan memutuskan berapa banyak yang harus dibebankan kepada pelanggan untuk barang dan layanan yang diberikan. Penetapan harga sendiri merupakan atribut signifikan yang digunakan perusahaan untuk menjalankan strategi bersaingnya. Penetapan harga juga memenuhi segmen pelanggan yang memilih untuk membeli produk sesuai ekspektasi pelanggan. Hal ini secara langsung mempengaruhi rantai pasokan. Lalu berikutnya yaitu komponen keputusan dari penetapan harga. Yang pertama yaitu skala harga dan ekonomis. Dalam setiap kasus, penyedia aktivitas rantai pasokan harus memutuskan bagaimana memberikan harga yang tepat mencerminkan skala ekonomi ini. Pendekatan umum yang digunakan adalah menawarkan diskon kuantitas. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa diskon kuantitas yang ditawarkan konsisten dengan skala ekonomi dalam proses yang mendasarinya. Yang kedua yaitu everyday low pricing versus high low pricing. Perusahaan seperti Costco mempraktekkan harga rendah setiap hari di gudang penyimpanannya untuk menjaga harga stabil dari waktu ke waktu. Costco akan bertindak tidak menawarkan diskon apapun pada buku rusak untuk memastikan strategi harga rendah pada sehari-hari. Berbeda dengan kebanyakan supermarket yang mempraktekkan harga tinggi sampai rendah dan menawarkan diskon besar-besaran untuk sebagian produk mereka setiap minggu.
Nah, strategi penetapan harga Josko menghasilkan permintaan yang relatif stabil. Jadi karena meskipun bukunya rusak itu tadi, dia tidak mengobral, karena jika dia mengobral maka akan terjadi lonjakan permintaan yang menyebabkan hasilnya manajemen rantai pasoknya menjadi terganggu. Lalu fixed price versus menu pricing. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menetapkan harga tetap untuk aktivitas rantai pasokannya atau memiliki menu dengan harga yang bervariasi dengan beberapa atribut lainnya, seperti waktu respon atau lokasi pengiriman. Jika biaya rantai pasok atau nilai bagi pelanggan bervariasi secara signifikan di sepanjang beberapa atribut, seringkali efektif untuk memiliki menu harga. Dan yang terakhir yaitu pricing related metric. Di sini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama profit margin, hari penjualan luar biasa, peningkatan fixed cost per order, peningkatan variable cost per unit, rata-rata harga penjualan, rata-rata ukuran pesanan, rentang harga penjualan, dan yang terakhir rentang penjualan periodik. Lalu berikutnya trade-off keseluruhan, meningkatkan keuntungan perusahaan. Semua keputusan harga harus dibuat dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini membutuhkan pemahaman tentang struktur biaya untuk melakukan aktivitas rantai pasokan dan nilai aktivitas yang dibawa ke rantai pasokan. Penetapan harga yang berbeda dapat digunakan untuk menarik pelanggan dengan variasi kebutuhan. Lalu di sini ada halangan untuk mencapai strategic fit. Nah, di sini yang pertama yaitu meningkatkan variasi produk. Yang kedua ada mengurangi siklus hidup dari produk. Yang ketiga ada meningkatkan permintaan dari customer. Yang keempat fragmentasi dari kepemilikan rantai pasok, globalisasi, dan yang terakhir yaitu sulitnya mengeksekusi strategi baru. Sekian, terima kasih. Barangkali dalam penyampaian kelompok kami ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.